Shalom saudara yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan, Tuhan baik memeliharakan hidup kita. Di tengah kepanikan dunia, Tuhan mengasihi kita. Dia jagai hidup kita. Dia sumber pertolongan kita. Janjinya ya dan amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Jangan pernah ragukan pertolongannya. Mari menyembah Dia, masuk dalam hadiratnya. Kita angkat pujian ini. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami aman bersama-Mu. Hati kami tenang dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mati
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau kan memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat bergabung melalui channel YouTube Aquila Rhema Bible and Worship. Melalui channel ini kita dapat beribadah kepada Tuhan, memuliakan namanya dalam puji-pujian kita dan mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita dikejutkan oleh wabah penyakit menular yang mematikan bernama virus corona atau yang dikenal COVID-19. Per hari Jumat kemarin 20 Maret ya, penyakit ini sudah membuat 97.855 orang terinfeksi dan menewaskan lebih dari 7.000 orang. Dan sudah 157 negara yang terkena atau 80% dari 90% negara di dunia. Di Belanda sendiri terjangkit ya atau terinfeksi virus ini adalah 2.994 dan yang sudah meninggal 106. Di mana yang paling mengerikan ya di benua Eropa terjadi di negara Italia. Pada tanggal 1 Maret baru 97 orang mati. Tetapi pada hari Jumat lalu, yaitu tanggal 20 Maret, yang mati dalam 24 jam berjumlah 627 orang dengan total kematian 4.302 ya, sampai tentara turun tangan untuk menguburkan ya demikian banyak orang yang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Alkitab kita terambil dari Mazmur pasal 91. Ya, saya akan membacakan ayat pertama dan ayat 2. Mazmur 91 ayat pertama dan ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur menyatakan, kalau kita melihat di ayat 2, dikatakan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di ayat 2 ini pemazmur itu menyatakan sebuah identitas. Ya, identitas adalah ciri dari orang percaya. Apa identitasnya? Sebuah keyakinan. Ya, sebuah keyakinan bahwa perlindungan hidupnya adalah Allah, Bapak Ibu.
Bukan kekuatan dirinya sendiri, bukan pengalamannya, bukan kekayaannya, ya, bukan hal-hal yang lain perlindungannya. Perlindungannya Allah sendiri. Bapak Ibu, bagaimana dikatakan ya Allah menjadi tempat perlindungan? Di ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan dan yang bernaung dalam ya naungan Maha Kuasa, dia dapat menyatakan Tuhan adalah perlindungannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi identitas pertama untuk kita mengalahkan atau tidak takut dengan bahaya ya penyakit menular atau bahaya yang tidak kita harapkan menimpa hidup kita adalah kita harus memiliki identitas yang kuat. Apa itu identitasnya? Adalah kita aman dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana aman? Ya, bagaimana itu aman? Aman itu artinya kita duduk dan bernaung dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang memiliki sebuah keyakinan yang kuat, dia akan mengalahkan rasa takut, ya. Saya tahu dan saya percaya di seluruh dunia, ya, orang-orang saat ini merasa ketakutan, Bapak Ibu. Ketakutan itu perlu sebuah statement, ya, yang akhirnya ketakutan itu dapat dikalahkan, dilunturkan dengan apa? Dengan Tuhanlah perlindungan bagi orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu sudah duduk dan bernaung dalam lindungan Tuhan? Ini hal yang penting, Bapak Ibu, sehingga kita mampu berkata dalam satu statement yang begitu meyakinkan, yang mengalahkan ketakutan, Tuhanlah perlindungan kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu, yaitu dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai dengan ayat 16. Ya, dikatakan seperti ini. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Ya, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam kegelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat pertebuhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedugung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 3 sampai dengan ayat 13 sebenarnya menyatakan akibat. Ya, memang hidup itu ada sebab, ada akibat. Sebab kita duduk dalam naungan dan perlindungan yang maha tinggi, akibatnya kita mendapatkan yang pertama, dilihat jerat, ya, sesuatu yang di luar kontrol kita yang mencoba menjerat kita, kita diluputkan, Bapak Ibu. Yang berikutnya bayang-bayang ketakutan. Ya, bayang-bayang ketakutan seperti dikatakan, ya, engkau tidak takut terhadap kedahsyatan malam dan panah yang terbang di waktu siang. Ada bayang-bayang ketakutan dalam kehidupan. Kita diluputkan. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya kita diluputkan oleh Tuhan, ya, penyakit sampar yang menular. Inilah penyakit yang hari-hari ini seluruh orang di seluruh dunia, ya, mereka
masuk ke dalam rumah, mereka diam, banyak tinggal dalam rumah, meninggalkan aktivitas mereka, bekerja di rumah, mereka tidak sekolah, mereka ada di dalam rumah. Kenapa? Untuk menghindari bahaya penyakit menular. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Alkitab sudah menjanjikan ketika kita duduk dan bernaung dalam perlindungan yang maha tinggi, janji Allah adalah kita dilindungi, Bapak Ibu, dari penyakit yang menular. Dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan kemudian juga malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita. Dan juga singa dan ular tedung akan kita injak dan akan kita langkahi. Bapak Ibu, saya tahu mungkin kita telah banyak mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang Mazmur pasal 91. Tetapi banyak hal yang disampaikan tentang akibatnya saja. Ya, tetapi sebab yang menyebabkan, yang berdampak kepada akibat itu tidak disampaikan, Bapak Ibu. Ya, akibatnya apa? Tuhan meluputkan, ya, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga, itu dari sebuah akibat. Nah, hari ini saya mau mengajak kita, Bapak Ibu, untuk memperhatikan bagaimana perlindungan itu dapat terjadi buat hidup kita. Makanya kita melihat selanjutnya di ayat 14. Ya, di ayat 14, ayat sampai 16 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini satu penegasan kembali. Ya, di ayat 14 saya bacakan buat kita semua. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, ayat 14 ini sebuah penegasan. Bagaimana kita duduk dan bernaung, itu bagaimana? Ternyata Bapak Ibu ditegaskan itu keintiman dengan Tuhan. Bagaimana keintiman dengan Tuhan itu melekat, Bapak Ibu, ya. Saya percaya tidaklah kebetulan hari-hari ini dan waktu-waktu ini seluruh dunia sedang mengalami yang disebut lockdown. Ya, Bapak Ibu, ya. Kita banyak tinggal di rumah. Bapak Ibu, inilah sebuah kesempatan, ya, di waktu yang lalu, ya, di waktu-waktu yang lalu kita mungkin telah jauh dari Tuhan. Mungkin hati kita nggak intim lagi, hati kita nggak dekat lagi. Ya, kita begitu sibuk, bahkan kita larut dalam kesibukan kita, atau kita larut dalam permasalahan yang kita hadapi. Sehingga kita melupakan Tuhan, sehingga kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Lockdown ini membawa hati kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya tahu ketakutan yang datang kepada kita. Kenapa? Karena kita memakai kekuatan diri sendiri, karena kita terlalu khawatir dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan apa yang terjadi. Terlebih lagi kita membaca atau menonton berita. Sering kali kita mendapat berita-berita yang negatif menghampiri kita, memenuhi perasaan kita, sehingga ketakutan menguasai hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, ketika kita intim, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita lebih banyak lagi memasukkan di dalam hati dan pikiran kita firman Tuhan, janji-janji Tuhan, apa yang terjadi? Bukanlah ketakutan yang mendatangi kita, tapi keberanian, Bapak Ibu. Saya tidak tahu seberapa banyak perasaan kita takut hari ini. Saya tidak tahu berapa besar batin kita tersiksa oleh karena kita memperkirakan kalau saya kena penyakit ini, atau kalau situasi keadaan seperti ini, atau dengan keadaan yang seperti ini bisnis saya sepi, ya, pekerjaan saya berkurang, keuangan saya berkurang, ya, pendapatan saya jauh dari target. Apakah ini yang sedang kita takutkan, Bapak Ibu? Atau mungkin ada dampak-dampak yang tidak saya sebutkan, tetapi itu ada di dalam kekhawatiran kita.
Bapak Ibu, kunci untuk duduk dan bernaung dan mendapat perlindungan dari Yang Maha Tinggi adalah melekat intim dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, ketika kita intim dengan Tuhan, perlindungannya sempurna. Bapak Ibu, kita melihat bagian yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, Mazmur 91 menjawab kebutuhan kita. Bahwa kita menyadari pentingnya intim dengan Tuhan. Memulai kembali persekutuan bersama Dia. Agar perlindungannya menjadi nyata di dalam kita. Jangan lewatkan quality time melalui lockdown ini, Bapak, Ibu. Bawa keluarga kita. Bawa teman-teman kita juga. Ingatkan mereka untuk datang dan mengasihi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Seribu dapat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Mari terus bergabung di dalam YouTube channel kami, Aquila Bible Rema and Worship. Jangan lupa like subscribe dan share. dan komen dan nyalakan lonceng notifikasi. Shalom.